Cukup ya rekan. Oke? Ya. Nanti hak tersangka nanti di sidang pengadilan ya. Tentu harus didampingi oleh tunggu agar tertib rekan-rekan. Tunggu sabar ya. Kami persilakan. Jadi nanti kita akan mendengarkan. Saya tidak pernah melakukan saya mati. Oke, jadi pagi ini hari Minggu ya sudah dilakukan konferensi pers yang tadi dilaksanakan secara live di Kompas TV gitu ya. Dan Polda Jabar menampilkan si tersangka Peggy alias Perong itu gitu ya. Tapi ini menurut gua adalah konferensi pers paling bizarre atau paling aneh yang pernah gua lihat selama gua lihat konferensi pers dari polisi. Selain yang kalian lihat tadi ya, si Peggy atau Perong itu berusaha untuk berkomunikasi dengan wartawan yang hadir dan menyatakan bahwa dia nggak bersalah dan dia bahkan berani untuk sumpah dan berani mati untuk menyatakan bahwa dia itu tidak terlibat dan nggak bersalah gitu. Bahkan dari berita yang beredar yang gue baca pagi ini ya, karena gue memang tadi nggak ngeliat full gitu, tapi kejadiannya tuh adalah polisi kan lagi ngomongin kronologis ya, bagaimana mereka bisa menangkap si tersangka ini dari awal sampai akhir. Nah, sepanjang konferensi pers ini ya, ini seperti yang kalian bisa lihat, Perong bahkan terlihat menggelengkan kepalanya berkali-kali saat mendengarkan pihak kepolisian mengungkapkan kasus Vina dan Eki di tahun 2016 itu gitu. Jadi kenapa nih si Peggy atau Perong ini tertangkap? Polisi menanyai seorang saksi ya saksi kunci yang katanya melihat kejadian itu dan juga orang-orang yang melakukan titik itulah kepada si Vina dan Eki gitu. Dan ketika saksi ditanya mengenai si Peggy atau Perong yang tadi di konferensi pers, nah si saksi ini bilang, iya ini nih salah satunya tuh ini gitu, karena dia itu punya motor smash warna pink bla 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 gitu kan. Jadi intinya si saksi ini memvalidasi bahwa memang si yang Peggy atau Perong yang tadi itu dialah salah satu dari si pelaku gitu. Pertanyaan selanjutnya, selama ini kan netizen selalu mengarahkan bahwa Peggy atau Perong tuh bukan yang kayak gitu, karena ada tuh di kupingnya itu kan ada kayak semacam piercing ya yang cukup besar gitu. Kalian tahu nggak Peggy atau Perong yang selama ini kita duga-duga ya, yang fotonya beredar di mana-mana, yang dibilang kayaknya yang ini deh, dia ternyata angkat bicara juga guys, dan ini videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Peggy Setiawan dan ini orang tua saya atas nama Cecep Dahlan Setiawan ingin mengklarifikasi tentang masalah yang lagi viral sekarang, masalah pembunuhan Vina di Cirebon. Itu sedikit pun saya tidak ada sangkut pautnya sedikit pun. Dan apabila kalian tidak percaya tentang pernyataan saya ini, datang ke alamat kami. Silakan datang ke alamat kami. So guys, itu dia pernyataan dari yang orang yang selama ini fotonya beredar di mana-mana ya. Kalian bisa lihat di kupingnya juga ada piercing dan segala macam. Jadi ternyata dia orang Cianjur guys. Jadi tadi yang video yang kepotong itu dia bilang datang ke alamat kami. Itu dia menyebutkan alamatnya di desa mana begitu. Habis itu intinya tuh itu di Cianjur. Nah, kalau gue sendiri ya, gue sekarang gini, kita runut dari akarnya gitu ya. Oke lah, penangkapan ini udah terjadi. Sekarang kita publik menyaksikan bahwa orang yang ditangkap itu adalah tersangka yang sebenarnya. Malah ada yang beredar bilang bahwa si tersangka yang sebenarnya itu udah nggak ada. Ada yang bilang kayak gitu, alias sudah tidak di dunia ini lagi lah, maksudnya gitu ya. Ada yang bilang kayak gitu. Tapi terlalu banyak pertanyaan yang ada di kepala kita mengenai institusi kepolisian ini, sehingga mengakibatkan kita itu kayak yang, kenapa kita nggak benar-benar bisa kayak 100% bilang bahwa gue percaya sama kepolisian dan segala apapun yang udah telah mereka lakukan. Gue sendiri dalam hati nurani kecil gue pengen banget, karena kalau misalnya kita nggak bisa percaya dengan institusi itu, kita mau percaya sama siapa lagi? Nggak ada, mau gimana gitu kan. Cuman ada beberapa pertanyaan ini Pak Polisi menurut saya ya, yang kalau mungkin
Saya nggak tahu apakah ini penting untuk bapak-bapak di kepolisian untuk menjelaskan ke publik apa enggak ya. Tapi pertanyaan-pertanyaan seperti ini adalah pertanyaan yang selalu muncul di publik, mau di platform apapun. Kesatu adalah begini, kasus ini kan udah lama ya, udah dari 8 tahun yang lalu. Tapi setelah di-trigger, setelah viral, setelah ada film dan segala macam, tiba-tiba kalian gerak cepat dan hanya dalam waktu beberapa minggu atau hari atau gimana, tiba-tiba udah ada tersangkanya. Artinya apa? Dari 8 tahun lalu kalau diniatkan juga sebenarnya harusnya bisa dong dapat. Ya enggak? Kenapa sekarang? Kedua, yang kita ketahui adalah bapak dari salah satu korban itu adalah anggota kepolisian juga ya. Korban Eki itu. Kenapa dia nggak speak up gitu? Jadi dari Instagramnya Bang Hotman Paris itu berusaha untuk reach out atau menghubungi bapak polisi tersebut yang kebetulan adalah orang tua dari korban. Dan mereka sama sekali tidak ada ingin komunikasi balik gitu. Gak ada apapun, silent gitu. Itu kenapa gitu? Jadi banyak pertanyaan-pertanyaan di kepala kita yang seperti puzzle yang gak terjawab sampai detik ini. Jadi kurang lebih gitu Pak. Kenapa kami sebagai netizen ini kayak bingung gitu. Ini ada apa sih ini sebenarnya? Dan saya rasa karena bapak-bapak polisi yang terhormat dan kami sebagai masyarakat biasa ya yang butuh perlindungan bapak gitu. Kami butuh Pak klarifikasi ini begitu. Gitu sih guys. Nah, menurut kalian gitu. Apa yang janggal dari kasus ini? Ya, boleh tolong di komen, mau di tag, mau di apa terserah. Kita cuma pengen bring justice to Indonesia. Kita pengen Indonesia yang memang benar-benar powerful dan juga kuat ya, maksudnya dari segi apapun, termasuk dari sisi penegakan hukum. Thank you.